Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Pidana dengan anggota Miftahul Ulum Ar-Ramdhani dengan NIM 10119059, Munirul Ikhwan dengan NIM 10119060, dan Muhammad Mujibur Rahman dengan NIM 101196900071. Di sini kami akan membahas tentang sifat melawan hukum dan tentang kesalahan. Yang pertama, tentang sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana pada mulanya telah menimbulkan persoalan karena memang ada kelemahan, yaitu apakah melawan hukum itu harus dianggap sebagai unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana atau tidak. Persoalan ini penting untuk dikemukakan karena sifat melawan hukum telah dianggap sebagai unsur tindak pidana, maka setiap kali diadakan penuntutan terhadap suatu perbuatan, seharusnya dibuktikan pula bahwa perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlalu luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa. Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu, justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipidanakan seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan dalam hukum acara. Yang pertama, tindak pidana yang dituduhkan itu didakwakan harus dibuktikan. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan. Yang kedua, tindak pidana itu dapat dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalamnya. Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu harus tegas terdapat rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan. Sedangkan jika dengan tegas dicantumkan, maka tidak wajib dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkannya unsur sifat melawan hukum sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan. Ini merupakan pekerjaan yang sulit. Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum secara tertulis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain bila mana ada rumus undang-undang perbuatan yang dicantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Yang kedua, perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah material yang berlaku baginya. Oleh karena itu, dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah unsinning, tidak masuk akal. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan. Bagi hukum pidana,
mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum bagi hukum pidana, mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang tidak patut. Ciri-ciri melawan hukum. Yang pertama, melanggar undang-undang. Artinya, perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Artinya, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan dan kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya. Yang ketiga, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Artinya, kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Yang keempat, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral pasal 1335 contoh pasal 1337 KUH Perdata. Yang kelima, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis atau bersifat relatif, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit, kesalahan berarti kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan. Kesalahan disengaja. Prinsip dari kesengajaan dari memori Van Velzen adalah mengetahui dan menghindari kesalahan yang karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan atau kurang hati-hati, kurang teliti dan sebagainya. Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. A. Menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Yang B. Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Yang berdasar pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu 1. Keadaan psikis tertentu, 2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Yang ketiga yaitu menurut Van Hemel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. D. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari akibatnya. Kesalahan adalah yang dapat dicela. Yang kedua, dari hakikatnya. Kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. Menurut Muljanto, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut. C. Unsur dalam hukum pidana berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif.
unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur. 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. 2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja maupun karena kealpaan. 3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Definisi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan tolerated atau criminal responsibility, yang tujuannya melakukan tindakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dengan menentukan apakah pelaku pidana dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 27 Konsep KUHP 1982-1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskan celaan yang objektif pada tindakan berdasarkan hukum berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Masalah penanggung-jawaban erat kaitannya dengan kesalahan. Oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas tindak pidana tanpa ada kesalahan, untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk mempertanggungjawabkan. Jadi, seseorang tidaklah cukup dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bersifat melawan hukum. Ada beberapa syarat-syarat yang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan kesalahan, yaitu A. Melakukan perbuatan pidana, B. Di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab, C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, D. Ada alasan pemaaf. E. Bentuk-bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan. A. Kesengajaan. KUHP kita tidak memberi definisi sengaja. Dalam KUHP Swiss pada pasal 18 dengan tegas disebutkan pengertian sengaja, yaitu barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan dengan sengaja. Yang B. Kelalaian atau kealpaan. Sebenarnya culpa atau kealpaan termasuk dalam kesengajaan karena merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Untuk membedakan kealpaan dengan kesengajaan memang tidak mudah. Dari penjelasan MVT dijelaskan dalam kealpaan adalah ada beberapa hal yang melatar belakangi, yaitu A. Kurang pemikiran, B. Kurang pengetahuan ilmu yang diperlukan, C. Kekurangan kebijakan yang diperlukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.